warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HD, kami Mahmud sekarang berada di rumah Bapak Carnoto. Beliau juga pasien HD yang kabarnya kami mendengar beliau sudah 13 tahun atau 14 tahun HD dan tetap produktif. Kami ingin mewawancara beliau, ingin lebih tahu secara detail pengalaman selama ini beliau melaksanakan HD dan tetap produktif. Mari kita mewawancara beliau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carnoto. Saya pasien HD. Kira-kira selama ini sudah berjalan sekitar 13 tahun. 13 tahun atau 12 tahun ya? Awal saya jatuh sakit tahun 2013. Nah, sampai sekarang. Kalau menurut dokter, itu jatuhnya sakit saya tahun 2013. Tapi kalau menurut dokter, sakit saya itu sudah dari 2010, bahkan dari 2009 gitu. Itu katanya dokter. Cuman memang semua pasien gagal ginjal itu awalnya tidak merasakan atau enggak dirasa. Jadi ketahuinya begitu dirasa sudah parah. Masuk ke rumah sakit jatuhnya itu sudah parah. Dan kebanyakan setiap sudah parah sama dokter itu disarankan untuk HD atau cuci darah. Itu sudah seminggu 2 kali, artinya sudah parah. Dan kemudian kalau ke tingkat keparahannya sudah seminggu 2 kali, kebanyakan sudah parah, racunnya sudah terlalu banyak, sehingga banyak pasien yang baru saja atau baru menjalani beberapa kali HD itu meninggal. Itu memang sering terjadi. Kalau urusan meninggal itu memang sebenarnya bukan urusan dari pihak dokter, tapi lebih sama yang kuasa, sudah ditentukan. Tapi bukan itu masalahnya, karena permasalahannya karena meninggalnya itu karena maksudnya sudah parah. Sudah parah. Dan untuk tip yang semua pasien gagal ginjal, semua dokter menyarankan untuk cuci darah. Cuci darah ada dua metode, yaitu dari cuci darah HD atau manualnya HD di rumah sakit. Kemudian ada cuci darah yang lewat operasi di dalam perut atau penanaman alat yang di dalam perut. Itu cuci darah mandiri namanya, atau dengan kata dokter CAPD gitu. Kemudian saran dari dokter, terutama yang paling penting untuk pasien gagal ginjal adalah diet makanan dan minuman. Terutama minumannya harus dibatasi, karena setiap pasien gagal ginjal itu tensi untuk merasa ingin minum itu sangat tinggi, dan itu ketika itu kita diikuti, rasa ingin minumnya sangat tinggi diikuti, itu berbahaya karena akan mengendap cairannya ke dalam tubuh, dan tubuh akan bengkak. Sudah bengkak itu berakibat bisa sesak napas, bisa gagal jantung. Nah, makanya setiap pasien gagal ginjal untuk mengurangi minum sedikit mungkin, seminimal mungkin. Tapi untuk menu makanan, banyak pasien gagal ginjal yang untuk diet untuk makanan yang ditinggalkan, misalnya segala macam buah itu harus ditinggalkan, karena buah itu mengandung kalium yang sangat tinggi. Untuk pasien gagal ginjal itu enggak bagus, karena itu bisa merusak ginjal lebih parah. Nah, makanya itu untuk semua pasien gagal ginjal itu diharuskan tidak makan buah. Dan protein dari nabati. Yang dianjurkan dari pihak dokter adalah protein hewani, semacam daging, telur, ikan, dan lain-lain. Itu harus dibuatkan. Itu pun harus lebih banyak, karena untuk orang-orang yang malah bisa makan 3 kali, untuk pasien gagal ginjal lebih banyak lebih baik, karena untuk menghindari gagalnya HB atau HB yang anjlok. Karena semua pasien gagal ginjal yang masih pemula biasanya kendalanya HB-nya sangat rendah. Jadi untuk menyiasati agar HB-nya tidak turun, tidak rendah, yaitu makannya harus banyak dari protein hewani. Kemudian meninggalkan protein nabati jenis kacang-kacang bolongan yang bisa menyebabkan lebih parahnya gagal ginjal. Oh iya Pak, ini Bapak kan sudah tadi kira-kira sudah
13 tahunan Pak ya? Ya, 13 tahunan. Kalau saya tahu Bapak kok cuci darahnya 3 kali seminggu. oh ya. Itu sejak kapan itu Pak? Iya, alhamdulillah. Cuci darah saya awalnya seminggu pernah dulu sekali. Kemudian itu hanya selang berapa tahun ya, sekitar setengah tahun, kurang lebih setengah tahun saya cuci darah hanya sekali 1 minggu. Kemudian berikutnya saya mengalami kendala tidak bisa mengeluarkan air kencing, artinya kencing saya mampet, dalam artian nggak bisa kencing, dan memang nggak bisa keluar kencingnya sampai hari ini. Saya tidak bisa kencing selama sejak setengah tahun dari 2014 ya. Sebenarnya pertengahan 2014 saya sudah tidak bisa kencing lagi, sampai sekarang saya alhamdulillah masih bisa berkegiatan seperti orang normal biasa. Dan ketika itu saya merasa karena tidak bisa kencing, jadi saya minta ke dokter untuk dicuci seminggu 2 kali. Itu malah saya yang meminta. Masalahnya ketika saya tidak bisa kencing, otomatis cairanku kalau dalam 1 minggu tumpukannya terlalu banyak. Jadi saya khawatir sendiri kalau cairanku terlalu banyak menumpuk sehingga menjadi bengkak dan sesak dan sebagainya, itu mengkhawatirkan saya. Jadi saya minta sendiri sama Pak Dokter untuk cuci darah 2 kali. Oke, dari Pak Broto, seorang dokter spesialis dari Rumah Sakit RSUD Kalisari Batang, memperbolehkan saya cuci 2 kali seminggu, dan alhamdulillah rasanya lebih ringan istilahnya saya sampai sekarang. Dan sampai pada akhir tahun 2023 kemarin pas lebaran haji, sampai ketika itu saya jatuh, ngedrop, kondisi saya yang ngedrop, dan saya opnam selama 1 minggu barangkali. Dan ketika itu kata Pak Dokter, racun saya terlalu tinggi istilahnya, semacam kalium, urium dan lain-lain sebagainya terlalu tinggi, sehingga Pak Dokter sendiri menyarankan saya cuci 3 kali. Dan sampai sekarang berarti sudah berjalan hampir 1 tahun ini ya sekitar setengah tahun kan Januari lebaran haji itu. Lebaran haji kemarin. Nah, sekitar setengah tahun saya berjalan cuci 3 kali. Tapi alhamdulillah sekarang sebenarnya saya sudah diperbolehkan untuk cuci 2 kali lagi. Sudah diperbolehkan. Cuman karena saya tidak punya, akhirnya saya menganggur, nggak punya kerjaan, akhirnya daripada saya di rumah ngapain, ya saya lebih baik berangkat cuci darah, walaupun 3 kali tetap saya lakukan. Tapi nantinya ya kalau saya sudah ada kerjaan, mungkin saya tinggal. Gitu Pak ya. Ini kerjaan Bapak sehari-harinya gitu, kalau memang ada kerjaan, kerja apa? Saya orang biasa, saya hanya sekedar tukang batu, dan alhamdulillah saya bisa dikerjakan. Padahal kalau untuk dilihat, seorang tukang batu itu pekerjaan yang sangat kasar dan keras, dan rentan dengan membawa alat yang berat-berat. Itu ya alhamdulillah saya bisa melakukannya, dan itu pun malahnya saya masih ngojek. Masih ngojek, kadang sampai pagi ya, kadang sampai tenaga saya misalnya jam 12 atau saya pulang, masih saya kerjakan. Ya tapi saya kerjanya saya nggak bisa full 1 minggu, namanya ada waktu yang harus saya luangkan untuk cuci darah. Sudah gitu. Dari awal sudah ngomong dulu ya dengan pihak yang rumahnya mau dikerjakan. Iya gitu betul Pak. Ya mungkin kalau orang-orang sekitarnya mungkin barangkali melihat saya seperti orang normal sehat. Ya memang betul, saya keadaannya sehat, alhamdulillah, keringat keluar, makan normal, HB saya normal, tensi darah saya normal, semua normal. Ya mungkin saya tetap masih cuci darah, karena cuci darah itu penting kawan. Cuci darah saya kasih tahu, cuci darah itu sangat penting. Itu bukan mengobati, tapi itu mempertahankan hidup kita. Kenapa? Semua pasien gagal ginjal harus dicuci darah, karena racunnya sudah bercampur dengan darah, sehingga racun tersebut harus dikeluarkan agar kita bisa bertahan untuk hidup. Ketika pasien gagal ginjal nggak cuci darah, pasti
pasien tersebut akan mengalami kendala sesak napas dan sebagainya, dan ujungnya bisa innalillahi. Walaupun masalah umur Allah semua yang tanggung jawab. Ya, sepertinya sudah cukup Pak. Ini satu pengetahuan yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat HD ataupun keluarga di mana ada yang keluarganya atau anggota keluarganya yang HD, pengetahuan ini bisa menjadi buka wawasan ya, sehingga bisa bermanfaat. Bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Sarmono, cuci darah itu salah satu cara untuk punya harapan hidup lebih lama. Ya, betul. Nih, kami juga ingat dari tokoh agama bahwa menjaga kesehatan atau berusaha untuk sehat itu urusan manusia, sedangkan umur atau usia itu adalah hak prerogatif Allah. Sehingga dalam hal ini ketika kita diuji tentang penyakit apapun, penyakit gagal ginjal atau yang lain, kita harus berusaha untuk sehat, karena itu tugas dan amanah yang harus kita jalankan. Ya, Demikian. Makasih Ya. Pak Sanoto. Alhamdulillah, makasih sama-sama. Saran saya untuk semua pasien gagal ginjal tetap semangat, serahkan semua pada Allah SWT. Insya Allah akan membaik pada waktunya. Amin. Dan untuk saran untuk orang yang belum kena penyakit gagal ginjal, mohon makanannya dijaga, terutama minuman instan atau minuman-minuman yang berenergi, itu sangat membahayakan. Sip. Terima kasih.